kabarnya hari ini? Ini masih banyak yang kecapean sehingga berkat Tuhannya ketinggalan di rumah kali ya. Apa kabarnya hari ini? Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya hari ini. Apa sih yang spesial di tahun yang baru ini? Apa sih yang spesial tentang tahun yang baru yang Bapak Ibu rasakan? Atau belum merasakan karena kecapean, kelelahan, sehingga lupa apa sih yang Tuhan berikan pada kita di tahun yang baru ini? Bapak Ibu Saudara terkasih, ada sebagian orang merasa bersyukur. Bersyukurnya apa? Karena sudah bisa melewati tahun 2024 dan masuk tahun 2025 dengan keadaan yang sehat. Spesialnya apa? Spesialnya bisa masih bernapas, bisa masih sehat, bisa masih melayani Tuhan. Tapi sebagian kita merasa bahwasanya tahun baru itu ya biasa saja, enggak ada apa-apanya. Yang sakit tetap sakit, yang punya masalah tetap punya masalah, dan yang punya pergumulan tetap punya pergumulan. Tidak ada yang spesial. Dan kalau ditanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah saudara semuanya di tahun 2024 ada jalan-jalan, ada rekreasi, ada liburan? Kemudian kita berkata, wah, ada orang lain bisa liburan ke luar negeri, kita hanya di dalam negeri. Ada yang bisa keluar kota, kita hanya di kota. Dan tidak ada yang spesial. Itu yang selalu kita pikirkan. Tapi Bapak Ibu pernah enggak berpikirnya begini? Meskipun kita merasa bahwasanya kita tidak pergi jalan-jalan kemana-mana, apakah Bapak Ibu merasakan bahwasanya kita yang masih ada pada hari ini, kita sangat beruntung? Pernah enggak Bapak Ibu bayangkan bahwasanya selama 1 tahun ini, meskipun ibu bapak semuanya tidak merasa kemana-mana, tapi sebenarnya Bapak Ibu semuanya sudah mengelilingi matahari. Benar nggak? Ayo. Pernah nggak merasa bahwa kita rekreasinya, kita sudah berjalan-jalan, kita sudah mengelilingi satu matahari? Kita merasa kita nggak pernah keluar negeri. Padahal kita sudah mengelilingi matahari yang jaraknya dari bumi 940 km jauhnya. Kita ke Malaysia berapa kilometer? Ke Singapura berapa kilometer? Itu sudah lebih daripada itu. Kalau astronot hanya bisa sampai ke matahari dan segala sesuatunya, kita ini sudah mengelilingi matahari. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berkata kita tidak pernah ngebut, kita nggak pernah ngapa-ngapain, kita jalannya pelan. Ada yang sudah ada yang mungkin sudah usia tua sehingga jalannya juga hanya perlahan-lahan, tertati-tati. Tapi bayangkan Bapak Ibu semuanya, orang yang tertati-tati itu, orang yang berjalan dengan lemah itu, mengelilingi matahari dengan kecepatan 107.000 km per jam. Kencang enggak? Lebih kencang dari orang yang ngebut. Lebih kencang daripada orang yang berbalap-balapan. Kenapa kita tidak bisa berpikir tentang hal itu? Karena yang ada di pikiran kita itu hanya tertuju pada apa yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, seharusnya kita berbangga bahwasanya kita bisa mengelilingi matahari. Seharusnya kita berbangga kita bisa keliling matahari dengan kecepatan yang luar biasa. Meskipun orang-orang bisa keluar negeri, meskipun orang-orang berjalan kemanapun juga mereka mau, tapi kita berbangga. Jangan bersedih hati, kita berbangga kita bisa mengelilingi matahari.
Selama tahun 2024 kita sudah mengelilingi matahari satu lingkaran penuh. Dan kita tidak membayar sepersen pun. Kalau ibu bapak ingin pergi kemana-mana, kalau ingin ke planet, sekarang ada pesawat jet yang bisa membawa bapak ibu keliling di luar angkasa. Harus bayar. Tapi sekarang kita hanya berdiri di bumi, kita kelilingi matahari. Bapak ibu bersyukur nggak? Bersyukur akan hal itu? Saudara, hari ini kita akan belajar membahas tentang pesan untuk tahun baru ini. Kita akan mulai dengan sebuah kisah. Konon ada seorang raja di Persia, di kerajaan Persia. Dia memerintahkan orang-orang yang bijaksana di dalam kerajaannya untuk menciptakan sebuah kalimat yang tidak lekang oleh waktu. Sebuah kalimat yang mempunyai efek, yang mempunyai pengertian bagi setiap orang yang membacanya, itu tetap akan berlaku sepanjang tahun, sepanjang waktu. Dan Bapak Ibu, para ilmuwan tersebut akhirnya berpikir dan mereka menciptakan sebuah kalimat yang bisa dipakai sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang abad. Dalam bahasa Indonesianya itu berarti seperti begini. Kalimatnya dalam bahasa Indonesianya itu berarti ini juga akan berlalu. Setiap saat kita berbicara pada orang, ini juga akan berlalu. Kalimat itu akan akan bisa dipakai pada kondisi apapun. Pada saat apapun, pada tahun berapapun. Setiap saat kita berkata kalimat ini juga akan berlalu, itu konotasinya tetap akan tepat pada waktunya. Ini juga akan berlalu, artinya apa? Bahwasannya segala sesuatu yang kita alami akan berlalu. Jadi Bapak Ibu semua, ada hal yang mempunyai kebenaran dari kalimat ini. Ini juga akan berlalu. Apa artinya? Artinya apapun yang sedang kita alami sekarang itu akan berlalu. Bapak Ibu bersyukur bahwasanya ketika kita mengucapkan hal ini, kalimat ini, ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya persoalan, ketika engkau punya sakit penyakit, percayalah, kalimat ini berkata apa? Ini juga akan berlalu. Sakitmu akan berlalu, persoalanmu akan berlalu, pergumulanmu akan berlalu. Ketika besok hari engkau mengalami pergumulan lagi, ingatlah akan kalimat ini. Apa kata kalimat ini? Ini juga akan berlalu. Besok engkau sakit, ingat kalimat ini. Ketika engkau sakit, engkau katakan, ini juga akan berlalu. Hari demi hari kita mempunyai kalimat yang membangun iman kita, yang menguatkan kita, yang berkata, ini juga akan berlalu. Masalahmu, persoalanmu, kehidupanmu, segala pergumulanmu, itu akan senantiasa berlalu. Sehingga dengan kalimat ini, kita tidak bisa menjadi orang yang sombong. Kita diingatkan oleh Tuhan, bahwasanya kita tidak boleh sombong. Keangkuhannya kita, kesombongannya kita, itu semuanya tidak ada gunanya. Kenapa? Ketika kita berbangga, kita punya harta yang banyak. Ketika kita berbangga, kita punya kekayaan. Ingat kalimat ini. Apa katanya? Ini juga akan. Engkau bangga dengan hartamu yang banyak. Tuhan berkata, hartamu juga akan berlalu. Engkau yang kekurangan, engkau yang miskin, engkau yang masih meminta-minta, engkau yang masih susah hidupmu. Tuhan berkata,
ini juga akan berlalu. Kekurangannya kita, masalah ekonominya kita, pergumulannya kita, sakitnya kita, Tuhan katakan itu akan berlalu. Amin. Jadi Bapak Ibu semua saudara terkasih, ingatlah, tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Meskipun kalimat ini bisa mengatakan sebuah kalimat yang sangat baik, semuanya akan berlalu. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa berlalu. Bagi orang percaya, ada hal yang tidak bisa berlalu. Ketika kita dibaptis, selalu dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita berkata, orang-orang berkata, mungkin kita menerima dengan tuntunan seorang hamba Tuhan itu akan berkata, hidupmu yang lama sudah berlalu, engkau sekarang sudah hidup di dalam Tuhan dalam kehidupan yang baru. Sifat-sifatmu yang buruk, buanglah itu. Sekarang engkau punya sifat-sifatnya Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tetapi saudara, di dalam kekristenan ada sebuah hal yang tidak bisa berlalu. Apa itu? Firman Tuhan itu tidak akan bisa berlalu. Amin. Kita tidak bisa menghilangkan firman Tuhan itu. Hari demi hari kita lewati. Masalah demi masalah kita alami. Pergumulan demi pergumulan kita alami. Sakit demi sakit kita alami. Tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah hilang di dalam kehidupannya kita. Kita mengalami sakit, kemudian kita sembuh. Sakit itu sudah berlalu, kesembuhan itu datang. Kita mengalami kemiskinan, kemudian berkat Tuhan itu datang, maka miskin itu hilang, berkat Tuhan itu datang. Itu yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi Tuhan tidak bisa digantikan. Tuhan tidak bisa berlalu. Tuhan, kasih Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Setiap kita diberikan nasib yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memilih di mana kita lahir. Kita tidak bisa memilih dari siapa kita harus lahir. Kita tidak bisa memilih aku harus lahir dari suku apa. Kita tidak bisa memilih. Semuanya mempunyai hal yang berbeda. Tetapi di dalam diri setiapnya kita, di dalam setiap kita ada satu hal yang sama. Setiap kita mempunyai satu hal yang sama, yaitu kita diberikan waktu yang sama dalam satu hari, itu adalah 24 jam. Ada yang punya hidup satu hari tidak 24 jam? Ada yang hidupnya satu hari hanya 8 jam? Setiap kita walaupun dari suku apapun, walaupun kita dari daerah manapun, walaupun kita lahir dari orang tua yang manapun juga, yang berbeda-beda, tetapi kita punya satu kesamaan. Setiap kita mempunyai hari 24 jam dalam satu hari. Pertanyaannya, seberapa banyak dari 24 jam yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lewati, itu membuahkan hasil yang baik? Bagaimana kita memanfaatkan 24 jam di dalam kehidupannya kita itu? Apakah kita selama 24 jam kita hanya berkeluh kesah? Selama 24 jam kita hanya menghabiskan waktu kita dengan hal-hal duniawi? Selama 24 jam apakah kita hanya datang ke rumah sakit mengobati sakitnya kita? Atau berapa banyak engkau pakai waktumu dalam 24 jam itu untuk dekat dengan Tuhan? Saudara, berapa banyak yang bisa kita lakukan dalam waktu 24 jam itu? Jangan sia-siakan hidupmu untuk hal yang tidak kekal.
Kita berusaha setengah mati untuk mencari kekayaan. Kita berusaha setengah mati untuk menghidupi keluarganya kita. Kita berusaha setengah mati bagaimana kita bisa melewati hari-hari di dalam kehidupannya kita. Tapi kita lupa bahwasanya apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita lakukan, itu semuanya ternyata tidak kekal. Sehebat apapun engkau mencari uang, ketika engkau sakit, engkau tidak bisa ngapa-ngapain, kehebatanmu untuk mencari uang tidak ada gunanya. Sepintar apapun engkau bisa mengelola keuangan, selama engkau masih bisa menggunakan keahlianmu dengan baik, maka engkau bisa mengelolanya. Tapi ketika keahlian itu hilang, bagaimana? Sesehat-sehatnya diri kita, meskipun kita sehat, kita makan vitamin yang banyak, kita makan obat-obatan yang banyak, suatu saat engkau akan sakit. Semua yang kita lakukan itu akan sia-sia. Semua yang kita lakukan itu akan berlalu. Tidak ada orang kaya ketika mati dia tetap kaya. Tidak ada orang yang kaya ketika dia mati dia bawa hartanya semua, tidak ada. Setiap orang baik kaya maupun miskin, ketika mati ukuran kita, rumahnya kita, itu hanya 1 kali 2 meter. Kita dikubur di dalam tanah. Dan ulat-ulat menggigit, memakan dagingnya kita, tubuhnya kita. Apa yang kau cari? Apa yang kita cari? Kenapa kita mencari hal-hal yang tidak kekal? Yang kita tahu bahwasanya itu akan hilang, bahwasanya itu akan habis. Tetapi kita berusaha mati-matian mencari itu. Firman Tuhan tidak melarang saudara untuk bekerja. Firman Tuhan tidak melarang saudara untuk menjadi orang kaya. Firman Tuhan tidak melarang saudara untuk mempunyai kehidupan yang luar biasa. Tidak. Tapi Tuhan ingin ingatkan kita. Ingat, apapun yang kau lakukan di dalam dunia ini, tidak ada satu pun yang kekal selain aku, kata Tuhan. Kita punya harta yang banyak di dunia ini, ketika kita mati harta itu hilang, harta itu habis. Kemudian karena hartanya kita banyak, maka itu menjadi rebutan daripada anak-anak kita. Anak-anak kita yang dulunya akur sekarang bertengkar karena harta warisan. Kita membuat sebuah bom waktu untuk keluarganya kita. Kita berusaha mati-matian, tapi ketika kita mati kita tidak membawa apapun juga. Kenapa kita tidak bekerja dengan sepenuh hatinya kita untuk mencari harta yang kekal yang ada di surga itu? Bapak Ibu Saudara kasih, 1 tahun sudah kita lewati, dan saya percaya ada beberapa orang yang selalu membuat resolusi untuk tahun yang baru. Di tahun ini, di tahun 2025, aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini dan ada yang buat resolusi seperti itu? Atau enggak ada sama sekali? Ada yang punya rencana tahun 2025 mau ngapain? 2025 aku mau merit, aku mau punya pacar, aku mau punya rumah, aku mau punya ini dan punya itu. Ada enggak yang buat rencana begitu? Atau ada enggak yang dulunya sering buat rencana, kemudian buat resolusi, kemudian sekarang sudah berhenti? Tidak membuat resolusi lagi. Kenapa? Karena apapun yang kami buat Tuhan, setiap tahun aku membuat apa yang aku inginkan sepanjang tahun, apa yang harus terjadi sepanjang tahun, ternyata semuanya tidak pernah terjadi. Kemudian kita berhenti membuatnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, itu sangat baik bagi kita untuk membuat resolusi apa yang harus kita capai di dalam tahun 2025. Sebuah resolusi itu sangat baik bagi kita, sehingga kita tahu tujuan kita sepanjang tahun ini kita harus ngapain. Ada yang ingin punya tabungan yang banyak, tapi kalau kita tidak membuat resolusi membuat tujuannya, bagaimana kita bisa punya tabungan yang banyak? Ataupun ketika kita membuatnya, kita juga tidak bisa menabung. Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak orang membuat resolusi di tahun yang baru. Mereka membuatnya berbagai macam list yang mereka buat, berbagai macam daftar yang mereka buat. Tetapi sering sekali daftar yang mereka buat itu tidak pernah bisa terwujud.
Kenapa? Karena ketika kita membuat daftar resolusi apa yang ingin kita capai di tahun yang baru ini, kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Kita hanya mau mengerti, kita hanya mau membuat apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak hal yang terjadi, banyak setiap rencana yang kita buat itu selalu gagal. Kenapa? Karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Jika Bapak Ibu di tahun 2025 ini ingin punya rencana-rencana yang semuanya menghasilkan hal yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik, maka libatkan Tuhan di dalam kehidupanmu, libatkan Tuhan di dalam penyusunan rencanamu, maka percayalah, rencanamu itu akan membuahkan hasil. Amin. Bagaimana, kemudian saudara bertanya, bagaimana melibatkan Tuhan ketika membuat daftar apa yang harus dicapai di tahun 2025? Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana engkau bisa melibatkan Tuhan di dalam perencanaan hidupmu? Jikalau engkau sendiri sibuk memikirkan apa yang kau inginkan. Bagaimana kita menyusun rencana kalau kita sibuk untuk memasak? Bagaimana kita sibuk membuat kita bisa menghasilkan rencana yang baik kalau kita sibuk bekerja dan segala sesuatunya? Kita bisa melibatkan Tuhan kalau kita minta Tuhan itu terlibat. Ambil waktumu sejenak, ambil saat teduhmu sejenak, duduk diam di hadapan Tuhan, dengarkan suara Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau rencanakan bagi hidupku di tahun 2025? Apa yang kau ingin aku lakukan Tuhan? Libatkan Tuhan, kemudian dengar suara Tuhan dan buat daftar itu. Ketika engkau melibatkan Tuhan, percayalah, setiap rencanamu itu akan membuahkan hasil yang baik. Bapak Ibu Saudara terkasih, terkadang kita selalu berkata, Tuhan, tidak ada yang terjadi dalam kehidupanku sepanjang tahun. Semuanya sama. Tahun demi tahun tidak ada yang berbeda. Tahun demi tahun tidak ada perubahan. Yang berubah hanya rambut di atas kepala kami yang tua sudah menjadi putih. Yang berubah badan kami yang dulunya langsing sekarang jadi gemuk. Tapi secara kehidupan tidak ada. Yang lainnya ya begitu saja Tuhan. Yang ada datang sakit penyakit, masalah, silih berganti datang, tidak ada habisnya. Mana? Kalau tadi judul lagu bahasa Inggrisnya kebaikan Tuhan, mana kebaikan Tuhan itu? Mana janji Tuhan akan hidup yang berkelimpahan? Bapak Ibu, mana? Kita bertanya sama Tuhan, mana itu Tuhan? Kita selalu berkata Tuhan itu baik. Kita selalu berkata memuji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh dengan kasih. Tapi kita tidak pernah merasa kebaikan Tuhan. Kita tidak pernah merasa kasihnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari tahun yang baru ini kita libatkan Tuhan di dalam hidupnya kita. Percayalah, ketika engkau melibatkan Tuhan di dalam hidupmu, maka semua yang akan terjadi itu akan menjadi yang terbaik. Semua hal yang buruk itu akan berlalu menjadi yang baik. Ingat firman Tuhan tadi kalimat tadi berkata apa? Apa yang kalimat tadi berkata? Ini pun akan berlalu. Yang baik akan berlalu, yang buruk akan berlalu. Kalau yang buruk berlalu menjadi baik, kita bersyukur. Yang baik berlalu menjadi yang buruk,
kita mengoceh sama Tuhan. Apakah demikian anak Tuhan? Ketika kita sehat, kita bersyukur sama Tuhan. Kadang pun lupa bersyukur. Ketika kita sakit, kita komplain sama Tuhan. Kenapa aku harus sakit Tuhan? Bukankah aku sudah melayani Engkau? Bukankah aku sudah berdoa senantiasa? Tapi kenapa harus sakit Tuhan? Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan tidak pernah berkata, ketika engkau ikut aku, sakitmu, ketika engkau ikut aku, ketika engkau setia denganku, engkau tidak akan pernah sakit. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji ketika engkau setia padaku, maka segala masalahmu akan berlalu. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji bahwasanya ketika engkau setia pada Tuhan, maka hidupmu akan penuh dengan berkat. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji akan hal itu. Tapi janji Tuhan, ketika engkau punya masalah, ketika engkau bergumul dalam kehidupanmu, janji Tuhan itu adalah satu. Aku tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Aku akan mengangkatmu segera. Amin. Percobaan datang silih berganti dalam hidupnya kita. Sakit penyakit datang silih berganti. Jangan pernah mengeluh sama Tuhan. Bersyukurlah. Karena melalui itu, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Saya pernah berkata begini, Bapak Ibu, nah yang sudah pernah dengar ceritanya, mungkin boleh nggak usah nyaut, diam aja dulu. Yang lainnya saya ingin tanya, Bapak Ibu ingin dapat mujizat Tuhan? Rindu mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu? Rindu? Amin. Apa mujizat yang paling Bapak Ibu inginkan? Apa hal yang paling Bapak Ibu inginkan Tuhan berikan pada Bapak Ibu semuanya? Ayo, ada satu orang yang mau jawab. Apa yang paling diinginkan? Oke. Itu Abel kalau nggak salah. Iya Bel. Abel bukan? Oke. Bel, apa yang paling kamu inginkan? Mujizat apa yang ingin terjadi dalam kehidupanmu? Apa Bel? Hah? Oh tanya Dwi. Dwi. Apa mujizat yang paling kamu inginkan? Apa? Jodoh. Jodoh ya Budi. Nah, aduh kalau jodoh saya susah kasih perumpamannya, yang lain aja deh. Apa yang Bapak Ibu paling inginkan? Mujizat apa? Contoh, ada yang bilang begini, aku ingin keluargaku hidup senantiasa dalam keadaan yang damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu rindu hal itu terjadi? Bapak Ibu rindu keluargamu hidup damai sejahtera? Dan ketika keluargamu hidup dengan penuh damai sejahtera, engkau berkata pada Tuhan, Tuhan aku rindu keluargaku hidup dalam keadaan damai sejahtera. Aku rindu melihat mujizat itu terjadi. Terjadi enggak? Enggak. Enggak akan terjadi. Contoh lagi. Belum selesai, contoh lagi. Engkau minta sama Tuhan, Tuhan aku ingin melihat mujizat kesembuhan terjadi dalam kehidupanku. Engkau akan melihat mujizat kesembuhan? Tidak. Kenapa? Gimana engkau mau melihat mujizat kesembuhan kalau hidupmu sehat? Untuk melihat mujizat kesembuhan itu terjadi dalam kehidupanmu, maka engkau harus sakit. Ketika engkau sakit, engkau akan melihat mujizat Tuhan itu terjadi. Amin. Ketika engkau minta sama Tuhan, Tuhan aku ingin keluargaku damai, hidup penuh dengan damai sejahtera. Jangan kaget. Jangan kaget. Tiba-tiba keluargamu hidup dengan segala masalah. Kenapa? Lah, karena Tuhan ingin tunjukkan mujizat damai sejahtera padamu terjadi dalam keluargamu. Dengan menguncang keluargamu terlebih dahulu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hati-hatilah meminta sama Tuhan.
Saya sudah mengalami sendiri. Saya salah doa, saya salah minta. Yang terjadi, ya udah, terjadilah sesuai dengan apa yang saya doakan. Ketika saya di Pekanbaru, ketika saya sakit melayani di Pekanbaru, ketika saya mau melayani di sesi yang kedua, saya udah nggak enak badannya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau melayani Engkau. Jangan biarkan aku sakit di tempat ini, karena aku mau melayani Engkau. Doanya bagus. Dan Tuhan menjawab doanya saya. Ketika saya mau melayani di sesi yang kedua di Sekijang atau apa di situ, ketika saya mau melayani di situ, karena saya doa itu, saya nggak sakit, badan saya masih sehat, saya bisa melayani. Walaupun sudah ngedrop, tapi saya masih bisa melayani. Kemudian ketika saya pulang, kemudian saya sakit, langsung masuk rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain selama 3 bulan. Kemudian apakah saya mau nyalakan Tuhan? Siapa yang salah? Tuhan yang salah atau saya yang salah? Tuhan nggak pernah salah. Doanya saya apa? Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Jangan biarkan aku sakit karena aku mau melayani. Kalau sakit nanti di rumah Tuhan. Ketika saya melayani saya nggak sakit. Begitu saya tiba di rumah saya sakit. Tuhan jawab doanya saya. Amin. Jadi hati-hati kalau kita lagi berdoa. Minta doa sama Tuhan tuh hati-hati. Bapak Ibu Saudara kasih. Terkadang kita selalu berkata aku ingin berubah. Memasuki tahun yang baru kita selalu berkata aku ingin berubah. Sifatku buruk Tuhan. Tahun 2024 aku banyak kesalahan. Aku masih banyak melakukan banyak kesalahan. Aku ingin berubah dan segala sesuatunya. Dulu banyak keluar kebun binatang dari mulutku. Tahun 2025 bukan kebun binatang lagi yang mau keluar dari mulutku. Tapi aku mau dari mulutku keluar firman-Nya Tuhan. Tapi yang terjadi apa? Tuhan, aku mau 2024 banyak kebun binatang keluar dari mulutku. Tahun 2025 enggak ada lagi. Tapi yang terjadi, kalau kemarin kebun binatangnya 4 ekor, sekarang kebun binatangnya 12 ekor. Amin. Kenapa? Karena kita tidak mengalami perubahan. Karena kita merasa, karena ketika kita meminta sama Tuhan dan kita merasa Tuhan nggak bisa menjawab, kita merasa Tuhan tidak mau menjawab, kemudian kita berkompromi dengan keadaannya kita. Ketika kita berkompromi dengan keadaannya kita, yang terjadi ya tadi itu. Kemarin 4, sekarang jadi 12. Penghuni kebun binatangnya semakin banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, sikap orang percaya terhadap hari esok itu adalah akan menjadi lebih baik. Kita harus imani itu Bapak Ibu semuanya. Kalau tahun 2024 kita sudah melewati itu dengan keadaan yang kurang baik, maka imanilah dengan imannya kita kepada Tuhan, bahwasanya di tahun 2025 kita akan memasuki hari yang lebih baik, tahun yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. 2 Korintus 3 ayat 18. Bisa duit tolong duit. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai orang percaya, kita harus imani bahwasanya kita akan mempunyai hari esok yang lebih baik lagi. Orang dipercaya itu diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Semakin hari semakin diubah. Semakin hari semakin diubah.
dari baik menjadi lebih baik, dari kemuliaan menjadi kemuliaan. Jangan takut Bapak Ibu. Meskipun dunia semakin berat, meskipun masalah ekonomi semakin tinggi, semakin membebani hidupnya kita, percayalah sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan berjanji kita akan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita akan diubah dari kemuliaan menjadi kemuliaan. Dan kemudian 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Bapak Ibu, kita nggak bisa hindari. Usia tidak bisa kita hindari. Tua tidak bisa kita hindari. Dulu kita masih muda, jasmaninya kita masih kuat, badannya kita masih kuat. Semakin berumur, maka kita akan menjadi semakin lemah. Manusia jasmaninya kita akan semakin lemah. Kita akan semakin tidak kuat. Tetapi meskipun jasmaninya kita lemah, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan berkata apa? Tuhan berkata apa? Manusia batinia kami akan dibaharui dari sehari demi sehari. Manusia batinia kita, manusia rohnya kita akan Tuhan perbaharui. Bukan setahun sekali, tapi hari demi hari. Semakin hari, setiap hari kita diperbaharui kehidupannya kita. Rohnya kita diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, engkau memilih jasmanimu, manusia jasmanimu yang diperbaharui atau manusia rohanimu yang diperbaharui. Kalau engkau ingin manusia jasmanimu diperbaharui, engkau tidak perlu datang cari Tuhan. Yang engkau cari dokter bedah plastik. Bukan cari Tuhan. Kenapa? Karena semakin hari wajah kita akan semakin berkerut. Semakin hari yang cowok perutnya akan semakin besar. Kenapa? Banyak lemaknya. Sehingga kita perlu dokter bedah untuk membedah wajahnya kita, membedah tubuhnya kita supaya kelihatan muda lagi. Bukan cari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, mari jangan salah untuk mencari Tuhan. Jangan minta Tuhan supaya kita tetap badannya kita, badan roh jasmaninya kita tetap abadi, tidak. Tapi carilah Tuhan untuk diperbaharui rohaninya kita hari demi hari. Amin. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara terkasih, ayo kita lihat di Yesaya 56 ayat yang ke-12. Yesaya 56 ayat yang ke-12. Bapak Ibu perhatikan. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak sebanyak-banyaknya, besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Kemarilah, kata mereka, aku akan mengambil anggur, marilah kita minum minuman keras sebanyak mungkin. Besok akan sama seperti hari ini, bahkan lebih lagi. Ini perkataan siapa? Dinaikkan satu ayat ke atas di 11 Dwi. Ini 11 ya. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Lanjut berikutnya ayat tadinya. 12-nya. Kemudian datanglah, kata mereka,
Aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak, besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Jikalau Bapak Ibu punya hal yang sama, pengertian yang sama seperti firman Tuhan yang tertulis di depan Bapak Ibu semuanya, yang selalu berkata, ya sama aja. Hari ini nggak ada bedanya dengan hari esok. Tahun ini tidak ada bedanya dengan tahun yang kemarin. Maka ketika Bapak Ibu punya pemikiran yang seperti itu, bukankah Bapak Ibu sama dengan yang tertulis di ayat ini? Dan kemudian siapa yang ngomong ayat ini? Siapa yang mengatakan perkataan ini? Ambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak. Yang berkata siapa? Orang yang mabuk. Orang pemabuk. Ambil anggur banyak-banyak, minum banyak-banyak. Orang yang pemabuk berkata, besok akan sama seperti hari ini. Kalau Bapak Ibu semuanya punya pengertian yang seperti itu, maka tidak ada bedanya Bapak Ibu saudara semua seperti orang pemabuk. Siapa yang kemarin semalam minum bir? Ada yang minum bir? Siapa? Minum bandrek. Ada yang minum anggur? Minum bandrek banyak-banyak, mabuk juga, mabuk kepanasan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita sebagai anak-anak Tuhan harus imani bahwasanya hari esok itu akan lebih baik daripada hari kemarin. Yang lalu, yang ini, apa Ibu Diana? Apa dari kalimatnya? Yang ini pun akan berlalu. Masalahmu, persoalanmu, pergumulanmu, sakit penyakitmu akan berlalu. Amin itu. Dan kemudian hari demi hari manusia rohmu akan diperbaharui Tuhan. Semakin hari engkau akan semakin menyerupai Tuhan. Dengan catatan engkau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Hanya orang mabuk yang berkata hari esok akan sama seperti hari ini. Bahkan lebih parah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan akan berkata, hari esok akan lebih baik dari hari ini. Tahun 2025 akan lebih baik daripada tahun 2024. Amin. Meskipun banjir di mana-mana, meskipun bencana alam di mana-mana, tapi percayalah, tahun 2025 akan lebih baik dari tahun 2024. Amin. Apanya yang lebih baik? Ayo. Apanya yang lebih baik? Banjirnya akan lebih banyak, ya. Longsornya akan lebih banyak, ya. Sakitnya akan lebih banyak. Apakah begitu? Apakah begitu? Kita imani bukan itu, tapi akan lebih baik. Kalau dulu sering banjir, sekarang tidak ada lagi. Amin. Tahun 2025, hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Kita semua diperbaharui Tuhan hari demi hari untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, pesan firman Tuhan hari ini hanya berkata kepada kita, mari apapun masalah yang kau alami, apapun persoalan yang kau alami, imani, itu juga akan berlalu. Amin. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagimu. Mari kita akhiri dengan doa.